Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret 2021. Seperti biasa akan gue mulai dengan prolog yang menyebalkan. Jadi kalau kalian sudah terbiasa, udah ngelotok, skip aja ya. Ini bacaan untuk Scorpio Rising atau Ascendant Sign, Scorpio Sun Sign, Scorpio Venus Sign, Scorpio Moon Sign, dan Scorpio Mars Sign. Oke. Nah, ini general reading, artinya nggak ada nama kalian, jadi guna ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar ya. Jadi kalau kalian berurusan dengan seorang Scorpio, apalagi intensitas hubungan kalian itu deket, gue saranin untuk baca karena message-nya bisa jadi buat kalian ya. Kalau memang nggak sesuai ya, coba nonton sun sign kalian, moon sign kalian, Venus atau Mars sign kalian. Dan kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology ya, gratis. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan voila, kalian punya berchart kalian. Kalau tempat lahir kalian itu tidak nongol, kalian cari aja di Google, banyak banget sumbernya ya. Dan gue saranin untuk di save karena mempelajari diri kita sendiri itu asik. Dan seperti biasa, karena setiap individu itu adalah kumpulan atau konfigurasi dari beberapa planet dan zodiak ya. Jadi bacaan ini pun gue buka 12 kartu itu sesuai berchart Scorpio. Kalau gue lagi baca Scorpio, artinya Scorpio itu di rumah pertama ya, yang mana dimana kalian, bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian, dan apapun yang terjadi secara nyata atau fisik ke kalian itu ngelihatnya di rumah pertama ya. Artinya kalau rumah pertama Scorpio, rumah kedua itu Sagittarius, rumah ketiga itu Capricorn, rumah keempat itu Aquarius, and so on ya. Rumah pertama itu tentang self, rumah kedua itu tentang income, tentang material, harta benda kita, tentang value, tentang tralala. Intinya gue lagi menyiapkan keterangan-keterangan tentang house itu. Belum, gue baru merencanakan. Jadi kalau kalian belum subscribe, gue saranin untuk tune in dan subscribe karena nanti akan gue jelasin juga tentang itu. Jadi sementara ini gue akan lebih jelaskan tentang fungsi dari setiap rumah itu dan dengan zodiaknya, oke? Dan ini semua general, jadi nanti kalau emang resonates, gue undang kalian semua untuk menggalinya lebih dalam lagi. Kalau memang itu bisa berguna buat kalian, gue undang kalian untuk nonton extended reading ya. Extended reading either lewat Karya Karsa atau jadi member. Semua keterangannya ada di box description gue ya. Kalau mau personal reading juga boleh. By the way, gue udah pre-shuffle, gue juga udah kocok dan untuk oracle message ya, dari Mystical Shaman dan juga Wisdom of the Oracle. Dan nanti akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Langsung aja. Oh ya, plus di extended reading gue akan jelasin pergeseran planet dan aspeknya berdampak apa untuk Scorpio di bulan Maret ini. Oke, lanjut. Di rumah pertama, rumah kalian sendiri ya, bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana orang lain melihat kalian dan apa yang terjadi pada kalian secara nyata atau fisik. Death, kebalik, kebangkitan, waktunya tuh bangkit. Kita sudah mati ya, kita sudah mati, orang melihat kita sudah mampus. Dunia lagi menanti kebangkitan kita. Terlalu nggak? Gue ngomong kita karena rising atau ascendant sign gue juga Scorpio. Untuk masalah income, etika bekerja, value, prioritas, harta benda kita, semuanya hangin. The Hangman, energi Pisces.
semuanya hangin, semuanya bergantung, semuanya tergantung ya. Kita mencoba mengerti dari sudut pandang yang berbeda ya. Kita mencoba mengorbankan diri, kita berkorban untuk mencari tahu, untuk mengerti apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu dengan energi yang The Hangman ya. Dan ini kan kartu Pisces ya, mungkin kalian berhubungan dengan Pisces, kita berhubungan dengan Pisces, sun sign gue Pisces, jadi ya gue atau kalian punya Pisces di birth chart kalian ya. Sedangkan di rumahnya Pisces kita dapat Eight of Pentacles kebalik. Eight of Pentacles kebalik itu di rumah kelima ya, di rumah kreativitas intelektual, rumahnya romance, love affairs, rumahnya rumahnya ekspresi diri, aktualisasi diri, new beginning ya. Eight of Pentacles kebalik artinya, dengan kata lain kalau pakai bahasanya gue adalah kita udah sebodoh amat gitu. Bodoh gitu. Kita tidak mau mengusahakan lagi. Kita udah nyerah. Bukan nyerah sih. Yang terjadilah gitu. Bodoh amat gitu. Dan Eight of Pentacles ini energinya Virgo. Sedangkan di rumahnya Virgo ya, kita dapat Six of Wands, energi Leo. Six of Wands ini adanya pengakuan, adanya kemenangan ya. Di rumahnya Virgo ini itu rumah tentang network, teknologi, tentang friendship, tentang kemanusiaan, keadilan sosial, tentang harapan-harapan dan komunikasi. Six of Wands, energi Leo. Sedangkan di rumahnya Leo kita dapat Ace of Cups. Ada cinta baru di sana ya, ada cinta baru. Dan di rumahnya Leo itu tentang karir, reputasi, long term goals, status sosial ya, reputasi. Ada cinta di situ. Cakep. Gue sebagai Scorpio ikut bangga. Kok ikut bangga ya? By the way, di rumah ketiga, di rumahnya si Capricorn ya, ada Pluto di situ ya. Transformasi. Kita dapat the word. Ini energinya Aquarius. Mungkin untuk masalah mindset. Jadi di rumah ketiga itu tentang mindset kita, tentang pola pikir kita, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, lingkungan terdekat kita ya. Mungkin ada yang berakhir di situ. Dan tentang persepsi kita. Kita bilang cukup. Sudah cukup. Siklus itu sudah berakhir. Energinya Aquarius. Ini kan the world ini energinya Aquarius. Di rumahnya Aquarius kita dapat which is rumah keempat ya. Ada home family, rumahnya home family dan fondasi ya. Kita dapat Nine of Pentacles, energinya jomblo, energinya mandiri, energinya kecukupan. Karena dan di rumah keempat ini, di rumahnya Aquarius ini ada Saturn, Jupiter dan Mercury ya. Jadi ada karma di situ. Itu sangat karmik tuh. Mungkin kejombloannya kita adalah sangat karmik. Gue dong 5 tahun karmik. 5 tahun jomblo. Banyak sekarang hari gini banyak yang jomblo. Dan mandiri banyak. Dia karmik ya. Ada planet karmik di situ. Dan di rumah kelima, rumahnya Pisces, tentang yang gue udah jelasin, Eight of Pentacles kebalik ya, sebodoh amat tadi. Kreativitas kita, intelektualnya kita,
aktualisasi diri kita, mungkin kita sudah nggak merasa untuk mengekspresikan diri, mungkin kita sudah nggak merasa untuk mengaktualisasi diri kita, bahkan mungkin kita juga tidak mau berusaha untuk happy, bersenang-senang. Kita udah cukup. Kita juga tidak, ya udahlah, yang terjadi udah gitu, bodo amat. Kayaknya nyerah tampaknya. Di rumahnya Aries, di rumah kesehari-harian dan kesehatan, kita dapat King of Pentacles. Ini energi Taurus ya, yang mana kita komit pada nilai-nilai yang kita pegang, tradisi yang kita pegang ya. Kita komit di kesehari-harian kita. Dan di rumahnya Aries itu ada Chiron, artinya kita healing juga di keseharian kita. Kita lagi relax gitu, relax. Masa sih? Gitu. Dan ada energi Uranus di situ juga, Lilith ya, dark feminine side. Apapun yang kita pendam itu akan keluar. Entah itu mengenai tradisi, komitmen, ikatan ya, institusi yang mengekang kita, karena Uranus juga di situ. Dia selalu menuntut kebebasan ya, autentik dirinya, dan selalu mempertanyakan status quo ya. The bull man, the bull ya. Dan di rumahnya Taurus sendiri, ini kan energi Taurus, King of Pentacles. Di rumahnya Taurus sendiri, which is di rumah relationship, any kind of relationship, kita dapat Four of Wands, sesuatu yang perlu kita rayakan, tentang properti itu sendiri, tentang rumah itu sendiri, tentang kenyamanan, tentang stabilitas, tentang fondasi. Yeay. Dan untuk rumah 8 itu rumahnya Gemini ya, rumahnya Gemini, tentang seks, tentang misteri, tentang partners resources, tentang warisan, tentang pajak, tentang rumah, properti, joint venture, merging. Kita dapat Page of Swords. Kita lagi memahami, kita lagi belajar, kita lagi menyimak, observasi, riset, atau mata-matai. Dan Mars di situ ya, di rumahnya Gemini ya. Mars itu warrior. Jadi kayaknya kita fokusnya sebelum bertindak, kita mau mengobservasi dulu segala hal. Kita mau riset dulu sebelum mengambil keputusan. Dan seperti hal di rumah ke-6 tadi ya, di rumahnya kesehatan dan sehari-harian dapat Taurus ya, King of Pentacles. Dia bertindak selalu dengan nilai. Jadi dia tidak mau sehari-harian itu bertindak asal, enggak. Dan di rumahnya Cancer, yaitu tentang travel, foreign, wisdom, filosofi, expansion, higher education, perbedaan agama, budaya, latar belakang, juga spiritual. Energinya Cancer itu sendiri, Queen of Cups. Kita mencoba nurturing ourselves, kita mencoba untuk taking care of ourselves ya, secara emosional. Jadi kita mungkin lagi menjauh, ambil jarak. Karena travel yang dimaksud sini adalah tentang bisa emosional, bisa juga geografi. Ya. Mengasingkan diri, foreign gitu, karena merasa terasing atau mengasingkan diri. Itu di rumahnya Cancer. Untuk status sosial, karir, reputasi, long term goals, di rumahnya Leo kita dapat
Ace of Cups. Ada cinta baru, mungkin terhadap karir kita, profesi kita, ya, bahkan status kita sendiri, apapun itu status sosialnya. Untuk di rumahnya Virgo, ya, di rumah friendship, network, kemanusiaan, harapan, keadilan sosial, teknologi, komunikasi, kita dapat Six of Wands. Tadi udah gue jelasin, ya. Kemenangan, pengakuan, energinya Leo, yang mana ada cinta. Karena di saat kita melakukan segala sesuatu dengan cinta terhadap semua, yang terbaik untuk semua, pengakuan atau kemenangan itu pasti ada sih, dijamin gitu aja. Di rumah ke-12, di rumah ending, closure, karma, alam bawah sadar, dan limiting beliefs kita dapat. Ini energinya Libra, ya. Ada Ten of Swords, pembunuhan karakter. Kita membunuh diri kita sendiri. Maksudnya membunuh diri kita versi lama, ya, versi yang lama. Kita bunuh. Kita tidak mau lagi terikat. Alam bawah sadar kita atau energi secara general, ya, secara total di bulan Maret kita dapat Ace of Swords. Ada pencerahan, tegak loh, ada pencerahan, kemenangan, komunikasi, dan keputusan. Hierophant, tentang komitmen, tradisi, ikatan, institusi, family. Energinya Taurus. Taurus itu di relationship kalian, yang mana adalah Four of Wands. Fondasi itu sendiri yang kita harus rayakan. Yeay, seneng gue, ikut seneng. Ada yang harus kita rayakan. Dan terakhir kita juga dapat Two of Swords. Entah kita lagi denial kind of mode, ya, kita tidak mau menerima sebuah kenyataan bagaimana adanya, ya, kita tidak mengambil keputusan. I got that feeling. Gitu. Nah, kalau memang, oh ya, ini mungkin kalian berhubungan dengan Pisces, Aquarius, Virgo, Taurus, Cancer, juga Leo. Mungkin juga dengan Scorpio seperti kalian. Oke, jadi kalau ada beberapa kartu di sini yang kayaknya memang perlu gua klarifikasi. Jadi kalau emang kalian resonate, jangan lupa extended reading via Karya Karsa atau jadi member, keterangannya ada di box description gua. Oke. Dari Oracle card kita dapat Yin. Ini energinya bulan, energinya the moon, energi feminin, ya. Bagaimana kita menerima segala sesuatu. To the sea. Bagaimana kita menerima dan secara emosional kita bagaimana. To the sea. Go with the flow. Jalanin aja. Energi kita, emosional kita tuh ya go with the flow, jalanin aja. Dan alam bawah sadarnya dari Wisdom of the Oracle kita dapat mending, merajuk, berdamai di dalam keseharian kita. Nggak usah dipertanyakan lagi, karena kita sudah cukup tahu. Intuisi kita tajam. Exchange gifts, akan ada pertukaran hadiah. Transisi between world, transisi dari kita yang lama ke kita yang baru. Oke. Dari mystical shaman kita dapat the rattle.
Lihat gambarnya nggak? Ini bisa dibilang spirit caller ya, yang mana the shaman itu menggunakan ini dan mengirim doa-doanya ke 4 arah. Dan kita dianugerahi, kita diundang dan kita diberi alat itu ya, untuk digunakan sebaik-baiknya dengan penuh perhatian untuk yang terbaik buat semua yang ada di bumi. Karena apapun doa kita, kalau emang itu yang terbaik untuk semua, kebutuhan personal kita pasti akan terpenuhi dan semua akan ada buat semua gitu. Dan sadari, karena senjata itu maksudnya alat itu ya, itu sangat tajam, bisa melukai diri kita sendiri juga orang lain. Dalam arti di sini ini gambarnya kayak tongkat dan bumi yang berputar ya. Yang kita perlu sadarin ya, kita diundang untuk stepping into relationship with the divine. Artinya kita melangkah menuju partnership dengan Allah itu sendiri, dengan Tuhan itu sendiri. Oke. Karena kita selalu mendoakan yang terbaik untuk semua. Dan yang kedua, vision quest. Nggak jauh beda kan? Visi kita apa? Tentang visi kita sendiri. Kita diberikan kesempatan untuk berpartnership dengan the divine. Dan alam bawah sadar kita adalah the Andean Cross, portal itu sendiri. Portal dimensional yang menjembatani alam material, yang menghubungkan alam material dan spiritual. Portal yang mana hanya bisa dilewati saat kesadaran kita sudah siap. Yang akan terbuka di saat kesadaran kita memang sudah siap untuk melewati. Dan di bawahnya ada time master. Kita sudah mengerti waktu itu hanya ilusi. Kita bisa merubah yang lalu, bahkan juga yang the future, dengan fokus pada yang sekarang. Travel. Hummingbird ya, travel. Burung yang travel ya, ini nomaden ya. Nomaden. Flow. Go with the flow, mengalir. Dan wild women, jadilah yang liar, jadilah yang tak berpola, agar orang tidak bisa mempola kita. Bercanda. By the way, dari Divine Wisdom Card ya, gue bacain aja ya message-nya. Your life is always a result of your thoughts about it, including your obviously creative thought that you seldom get what you choose. Jadi kehidupan kita itu selalu outcome atau result dari pikiran-pikiran kita tentang kehidupan itu sendiri, termasuk pemikiran-pemikiran kreatif yang sering creative thoughts that you seldom get what you choose. Pemikiran-pemikiran kreatif yang sering kita dapatkan dari pilihan-pilihan kita sendiri. Nih, oke, di screenshot aja, ya. Alright, sekali lagi kalau mau ke, gue udah ngomong, iya. Sekali lagi kalau mau ke extended reading, ya bisa lewat Karya Karsa atau jadi member. Ketentuannya ada di box description, oke. Kalau memang resonate, jangan lupa like, comment, dan share-nya. Makasih, dah. Thank you.